Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Bakat Inteligensi. Nah, anggota kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Musdalifah dan Muhammad Sukri dan juga Adnan Haris Hisham. Dari yang pertama Muhammad Sukri, dipersilahkan. Saya akan membahas tentang bakat dan inteligensi. Sejarah inteligensi, bahwa awal perkembangan pengukuran mental berpusat pada kemampuan yang bersifat umum yang kita kenal sebagai tes inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Sperman dan John Ford pada tahun 1951. Sperman dan Wien mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan atau power yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut nous. Pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligentsia dan yang berarti kekuatan akal manusia. Inteligensi berasal atau kecerdasan. Pola inteligensi yang berbeda menyatukan perwakilan mental yang berfokus pada perbedaan individu. Inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan menguasai lingkungan secara efektif. Pengertian menurut para ahli Terman, suatu kemampuan untuk berpikir berdasarkan atas gagasan yang abstrak. William Strin, kepastian umum dari individu yang secara sadar dapat menyesuaikan jiwa yang umum dengan masalah dan kondisi hidup baru. Thorndike, daya kekuatan respon yang baik dari sudut pandang kebenaran dan kenyataan. 3 aspek inteligensi: ketinggian, keluasan, dan kecepatan. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Sukri. Faktor-faktor inteligensi. Yang pertama, pembentukan. Arti pembentukan adalah semua keadaan di luar diri seseorang yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan inteligensi. Ada pembentukan tidak sengaja yang terjadi secara alami dan juga ada pembentukan secara sengaja terhadap perkembangan inteligensi. Ada pembentukan secara sengaja terhadap perkembangan inteligensi dan kepribadian seperti pengajaran dan dilakukan di sekolah. Yang kedua, kebebasan. Manusia dapat memilih metode tertentu dalam upaya yang memecahkan masalah yang dihadapinya. Kebebasan ini berarti bahwa minat tidak selalu akan menjadi syarat dalam pembentukan yang mengandung inteligensi. Ketiga, pembawaan, yang meyakini bahwa yang menentukan sifat-sifat seseorang adalah sifat atau kualitas yang dimiliki seseorang sejak lahir. Jenis-jenis inteligensi. 1. Kecerdasan intelektual, yaitu IQ. 2. Kecerdasan emosi. 3. Kecerdasan bahasa. 4. Kecerdasan sosial. Ukuran inteligensi. Tes inteligensi umum terdiri dari butir soal dalam berbagai bidang penggunaan seperti bahasa, bilangan ruang, dan sebagainya. Tes inteligensi mempunyai khusus mengarah untuk menyelidiki siswa yang mempunyai bakat khusus dalam bidang studi tertentu seperti bahasa, matematika, dan sebagainya. Tes-tes inteligensi biasanya mengacu pada konsep inteligensi sebagai inteligensi umum. Terdapat bermacam-macam tes inteligensi yang dapat digunakan.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Adnan Harir Hisham. Nah, sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan atau pemaparan tentang pengukuran inteligensi. Nah, sekarang yang kita lihat adalah tabel klarifikasi IQ. Nah, yang dimana tabel itu mengatakan bahwa IQ seseorang bisa dikatakan jenius kalau 140 ke atas, sedangkan dikatakan idiot apabila 0 sampai dengan 30. Nah, bakat juga mempunyai sejarah loh. Nah, bakat berasal dari hasil interaksi antara karakteristik individu, kesempatan belajar di lingkungan. Bakat ini mempresentasikan informasi dan keterampilan yang telah didapatkan. Nah, kita masuk ke pengertian bakat itu sendiri. Nah, bakat dapat kita pahami sebagai kemampuan khusus seseorang atau suatu pertanda kemampuan yang sangat menonjol dari diri kita sendiri ataupun diri seseorang. Nah, secara cepat dapat menyelesaikan atau merespon dan menerima latihan-latihan, tugas-tugas atau hal-hal yang tertentu. Bila seseorang mengetahui keunggulannya itu sendiri dalam suatu bidang, maka dia akan merasa lebih mudah dalam memasuki peluangnya gitu. Nah, pengertian bakat sendiri menurut para ahli, contohnya Crow dan Crow. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. Maksudnya semua orang mempunyai bakat. Cuman bakat itu sendiri pada setiap orang itu berbeda-beda. Sedangkan menurut William B. Mitchell, bakat adalah kapasitas seseorang dalam menentukan tugas yang sedikit sekali dipengaruhi atau tergantung dari latihan. Baik, kita masuk yaitu jenis-jenis bakat. Nah, jenis bakat ini ada dua. Yang pertama adalah bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang sifatnya umum. Hal ini dapat diartikan jika semua orang memang memilikinya. Yang kedua adalah bakat khusus. Nah, bakat khusus ini merupakan kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus yang berarti tak semua orang memilikinya. Nah, kita masuk ke pengukuran bakat. Menurut Anastasi, mengemukakan bahwa esensi dari tes merupakan penentuan yang objektif dan standarisasi terhadap sampel dan tingkah laku. Nah, tes bakat dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu aktivitas tertentu atau suatu bidang dan dalam rentang waktu yang tertentu. Nah, dalam istilah lain, tes bakat sering dikenal sebagai pertama, tes kemampuan khusus. Yang kedua, tes kekuatan kemampuan atau power ability test. Dan yang ketiga adalah tes perbedaan individual. Nah, kita masuk kepada bakat dan intelijensi. Nah, bakat dan intelijensi ini menurut Binet dan Wechsler menekankan pada seluruh kemampuan mental individu, yaitu bakat ini dan intelijensi sama-sama menekankan kepada kemampuan mental individu masing-masing orang. Yang kedua adalah hasil tes intelijensi bisa mengukur bakat, yang dimana hasil tes IQ atau intelijensi ini bisa menentukan bakat kita. Nah, pengukuran bakat bertujuan menunjukkan kemampuan yang berhasil dalam bidang khusus. Nah, kita masuk kepada kesimpulan dari materi dan pembahasan kami kali ini. Nah, kesimpulannya, intelijensi berhubungan dengan bakat, kreativitas, dan prestasi. Intelijensi sendiri berhubungan dengan bakat karena anak yang berbakat sudah pasti memiliki intelijensi yang sangat tinggi. Nah, intelijensi juga berhubungan dengan kreativitas walaupun kreativitas tidak dapat diidentifikasi menggunakan tes intelijensi. Demikian pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau saya maju dia yang nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.